Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini segenap jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, surah An-Naml ayat 83 sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kata Allah, ada suatu hari nanti, pada hari itu semua umat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Kata Allah, fahum yuzaun. Semua manusia dibagi-bagi Allah dengan banyak kelompok. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umatnya akan dibagi Allah dalam 20 kelompok. 10 kelompok adalah kelompok yang celaka yang disebutkan dalam hadis dari Muaz bin Jabal. 10 kelompok berikutnya adalah kelompok yang selamat dan bahagia. Dari 10 kelompok yang selamat dan bahagia itu, 3 disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar riwayat At-Tabrani. 7 disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib menjelaskan 3 kelompok umat Nabi Muhammad yang selamat dan bahagia di padang mahsyar. Sebelum khatib menjelaskan ketiga kelompok manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat dan bahagia, khatib akan memberikan gambaran sedikit tentang kondisi padang mahsyar. Padang mahsyar itu
adalah tempat tidak ada kepastian. Dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ingatlah ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka ketika tiupan sangkakala kedua itu semua manusia berdiri menunggu hisab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lamanya kami menunggu hisab itu?" Kata Nabi, "Kita menunggu hisab di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Itulah masa berdiri di padang mahsyar." Yang kedua, padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Ketika kita berkumpul di padang mahsyar, saat itu kita kehausan. Saking hausnya, kata Nabi, sebahagian mereka lehernya terputus. Kenapa mereka kehausan? Kata Nabi, matahari akan dekat di setiap kepala manusia seukuran sejengkal. Dan pada saat itu tidak ada satupun wajah yang berdiri tegak. Mereka merasa ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Mereka khawatir apakah dia menerima catatan amalnya dari kanan atau dari kiri. Sebelum dia menerima catatan amal dari kiri atau dari kanan, mereka berada dalam suasana yang mendebarkan. Itulah sekelumit gambaran kondisi padang mahsyar. Karena itu perlulah kita merasakan diri untuk selamat di padang mahsyar. Kata Nabi, salasatun yaumal qiyamah ala kathibim min misik. Ada 3 kelompok umatku, kata Nabi, yang Allah tempatkan di tempat yang teduh, yang dipenuhi dengan kasturi yang sangat wangi. Kasturi itu, kata Nabi, harumnya, tercium harumnya dari jarak 40 tahun perjalanan. Wala yahumuhum hisab, mereka tidak merasa takut dengan hisab. Wala naluhum alfaza, mereka tidak dilanda rasa cemas, frustasi dan haus dan sebagainya. Ada 3, kata Nabi, umatku yang selamat. Yang pertama, rajulin qara'al Qur'an ibtigha'i wajhillah, orang yang membaca Al-Quran karena mencari keridhaan Allah. Kalau hadirin bertanya, apakah hal yang menyelamatkan manusia kelak di padang mahsyar? Jawaban pertama adalah Al-Quran. Karena itu, kata Nabi, jangankan kita membaca seluruh Al-Quran, surat minal Quran salasuna ayah yashfa'u lisahibih. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat. Apabila kalian rutin membacanya, maka kalian akan diselamatkan oleh Allah mulai dari kematian sampai ke depan pintu surga. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu yang 30 ayat itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tabarakalladzi biyadihil muluk." Kalian biasakanlah membaca surah Al-Muluk juz 29. Satu surah saja sudah cukup menyelamatkan manusia dari dahsyatnya padang mahsyar. Oleh karena itu, kaum muslimin, sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, sempatkanlah diri kita ini membaca Al-Quran walaupun 1 ayat setiap harinya. Karena inilah amal yang menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Yang kedua, kata Nabi,
wa rajulun azina fi masjidin ja'a ilallah azza wa jalla ibtigha'i wajhillah. Orang yang azan di masjid memanggil orang beribadah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin, para muazzim, orang yang azan adalah manusia-manusia spesial nanti di padang mahsyar. Sebuah pekerjaan mungkin tidak dirindukan banyak orang, akan tetapi kata Nabi, orang yang azan nanti ditempatkan oleh Allah di tempat spesial di padang mahsyar. Kenapa para muazzim, orang yang azan itu ditempatkan oleh Allah di padang mahsyar spesial? Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, maka dia memperoleh pahala semua orang yang berbuat baik karenakan dirinya. Orang yang azan tadi, yang azan barusan, semua pahala kita yang duduk dan salat Jumat di masjid ini, dikumpulkan semuanya pahala tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang azan tadi. Andai kata orang tahu pahala azan, akan berebutlah orang untuk azan di masjid. Karena itu Bilal bin Rabah ketika masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kakinya ada di dalam surga, padahal Bilal masih hidup di atas bumi. Kenapa? Karena amalan Bilal bin Rabah adalah azan ketika masuknya waktu salat. Yang terakhir, wa rajulun ubtliya fir rizqi wa lam yushkilu an amalil akhirah. Orang kaya yang tidak lalai beribadah. Kalau ada orang miskin, ibadahnya bagus, puasanya rajin, salatnya rajin, itu biasa. Akan tetapi kalau ada orang kaya, pejabat, ibadahnya bagus, salatnya rajin, puasanya rajin, dan lain sebagainya, maka kelak nanti di padang mahsyar Allah akan tempatkan ia di tempat yang teduh yang dipenuhi dengan kasturi. Oleh karena itu kaum muslimin, masih ada kesempatan, mahsyar belum terjadi. Selamatkan diri kita masing-masing. Ambillah salah satu amal dari yang 3 tadi yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.